Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Agustus 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jadwal kapal Maluku Sabuk Nusantara 33 siap berangkat dari Ambon Selasa 12 Agustus 2025. Diinformasikan bagi warga kota Ambon, kapal perintis Sabuk Nusantara 33 siap berlayar Selasa 12 Agustus 2025 malam. Saat ini kapal tersebut sementara berlabuh di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Kapal Sabuk Nusantara 33 direncanakan berangkat sekitar pukul 8 malam dengan rute pelayaran yakni dari Ambon ke Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tihu, Waimulang, Pogi, dan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Pelayaran Sabuk Nusantara 33 dari Ambon dan kembali ke Ambon diperkirakan mencapai 5 hari perjalanan. Terkait dengan kondisi alam saat melakukan keberangkatan, kru KM Sabuk Nusantara 33 katakan bahwa mereka selalu mengikuti perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP setempat. Keselamatan dalam berlayar selalu diutamakan bagi calon penumpang yang mau menaikinya. Lokasi pembelian tiket dari Ambon, calon penumpang dapat menuju Sanus Travel berlokasi di Jalan Ayapati, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Tribuners, perayaan HUT ke-80 RI, pedagang bendera menjamur di Jalan Abdullah Solisa Masohi. Dalam momen menjelang perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 RI tahun 2025, pedagang bendera menjamur di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, Maluku Tengah. Beberapa titik jalan dipenuhi pedagang bendera dan ornamen perayaan HUT RI sejak 2 pekan lalu. Menjemput rezeki di sela-sela perayaan HUT RI dilakoni para pedagang pagi-pagi sekali saat aktivitas masyarakat masih lengah. Hal tersebut berdasarkan pantauan tribunambon.com Selasa 12 Agustus 2025 sekira pukul 8 pagi. Sejumlah area ditempati para pedagang musiman ini diantaranya Bundaran Pamahanunusa Kota Masohi, depan Terminal Binaya, dan di depan pelataran Pasar Binaya atau Masohi Plaza. Selain menjual bendera merah putih, ada pula ornamen perayaan HUT RI semisal bendera hias dan bendera ukuran mini. Para pedagang menjajakan ornamen perayaan HUT RI dengan harapan bisa meraup rezeki yang halal. Demikian ungkapan harapan dari Nurdin, 32 tahun, yang mengatakan momen perayaan HUT RI cukup membuka peluang meraup cuan. Baginya, berjualan pada musim-musim tertentu kadang lebih laris, banyak peminat yang datang berbelanja dibandingkan hari-hari biasa. Namun begitu Tribuners, ia merasa tahun ini pembeli agak anjlok dan tak sama dengan tahun sebelumnya. Dirinya tak memberikan komentar lebih soal keuntungan yang didapatkan, namun ia berkata cukup untuk mengembalikan modal. Untuk diketahui, bendera merah putih dijual dengan harga beragam sesuai ukuran, diantaranya ukuran minimalis Rp25.000, ukuran sedang Rp30.000, dan ukuran besar Rp50.000. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, FKP Disdukcapil Maluku Tengah, Bupati dorong peningkatan kualitas pelayanan. Forum Konsultasi Publik atau FKP digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Maluku Tengah Senin 11 Agustus 2025.
Hadir dalam forum tersebut PLT Asisten 3 Administrasi Umum Setda Maluku Tengah, Halid Pati Sahusiwa, perwakilan OPD, dan para lurah di Kecamatan Kota Masohi. Mewakili Bupati Maluku Tengah, PLT Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Tengah, Halid Pati Sahusiwa, mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dirinya juga menekankan pentingnya inovasi seperti pelayanan jemput bola, pelayanan terintegrasi, dan pelayanan berbasis data. Dirinya juga mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Dukcapil, serta menyelaraskan kebijakan untuk kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kadis Dukcapil Maluku Tengah Siti Hasomena dalam penyampaiannya mengatakan administrasi kependudukan merupakan bagian penting untuk memberi hak-hak masyarakat. Sehingga melalui forum ini, Kadis mengharapkan agar apa yang menjadi kendala saat melaksanakan tugas bisa menjadi materi yang menarik untuk disikapi. Somena juga memaparkan inovasi jemput bola yang diprakarsai di Dukcapil pada 3 tahun terakhir, di mana mendapat apresiasi cukup baik dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Tahun 2025. Mohon Bapak Ibu yang muslim bisa menyesuaikan. Kedua, Indonesia Raya. Kita ke Kabupaten Seram bagian timur. Tribuners bertahun-tahun tak bertugas, ibu kandung wakil Bupati SPT tak disanksi. Ternyata ini alasannya. Siti Masita Sandia menjadi sorotan setelah kabar dirinya bertahun-tahun tak menjalankan tugas layaknya aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kabupaten Seram bagian timur SPT. Siti Masita Sandia tak lain adalah ibu kandung wakil Bupati Seram bagian timur, Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena. Sandia sendiri tercatat sebagai guru di SMP Negeri 1 Pulau Gorom. Namanya mulai diperbincangkan pasca sanksi pemberhentian sejumlah ASN oleh Majelis Kode Etik yang diketuai Sekretaris Daerah atau Sekda SBT Ahmad Ki Amahoru. Sementara Sandia tak masuk dalam daftar nama pelanggar. Menanggapi polemik itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM SBT, Zainal Arifin Fanat menjelaskan, Sandia tidak diproses karena sudah masuk daftar pensiun. Dirinya mengaku kedisiplinan ASN menjadi perhatian serius BKD dan akan menindak tegas jika terbukti melanggar. Yang pertama kita jelaskan yang ibu kandung Pak Wakil ini terkait dengan ibu kandung beliau saat ini sekarang kita proses pensiun. Beliau sudah masuk dalam tahapan pensiun dan selagi diproses untuk kita terbitkan BKN terbitkan pertek persetujuan teknik untuk pensiun. Jadi beliau ini sudah masuk tahapan pensiun. Direncanakan kapan itu, Pak? Mulai 20 Mei. 20 Mei 2025 ini sudah masuk tahapan, jadi prosesnya sementara jalan. Langsung memanggil para terduga pelanggaran disiplin para PNS kita yang namanya sudah kita ini masing-masing sudah kita ini, dan kami akan memanggil untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami sebelum ini mungkin Ibu bisa Tribuners, GMPRI demo Desa Kapolres Buru tindak tegas penambang ilegal Gunung Botak.
Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia atau GMPRI aksi demonstrasi depan kantor Polres Buru Senin 11 Agustus 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi aksi ini berlangsung sekira pukul 11 siang. Aksi berlangsung untuk mendesak Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang segera menindak tegas penambang ilegal yang masih beroperasi di kawasan tambang Gunung Botak. Padahal Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa sebelumnya telah menyatakan bahwa seluruh aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak akan ditutup. Namun berdasarkan pantauan GMPRI hingga kini kegiatan penambangan tanpa izin masih berlangsung di lokasi tersebut. Ketua GMPRI Rifandi Makatita saat diwawancara yang menyampaikan bahwa mereka hadir untuk mempertanyakan komitmen penegakan hukum terkait tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Rifandi mengingatkan bahwa sesuai edaran Gubernur Maluku, tambang Gunung Botak harus segera ditertibkan dan dikelola secara resmi oleh pihak yang memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. GMPRI menilai meskipun tambang tersebut telah beroperasi sejak 2011 hingga 2025, pemerintah daerah belum memaksimalkan pengolahannya. GMPRI juga memperingatkan bahwa pembiaran terhadap tambang ilegal akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Kabupaten Buru. Mereka menuntut pihak kepolisian menangkap para pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Daripada seorang mahasiswa yang senantiasa untuk menyampaikan berbagai macam Berita terakhir Tribuners, bawa bendera sepanjang 80 meter, ribuan warga Tual kirap merah putih menuju Pantai Kiom. Menyambut HUT ke-80 RI, ribuan warga Kota Tual Provinsi Maluku mengikuti kirap merah putih. Pantauan tribunambon.com Senin 11 Agustus 2025, pelataran Balai Kota Tual dipenuhi warga yang tumpah ruah. Mereka kompak menggunakan baju bernuansa merah putih sesuai dengan tema kirap dengan membawa berbagai atribut bendera merah putih. Hanya siswa-siswi sekolah dari SD hingga SMA, kegiatan ini juga diikuti Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah didampingi Ketua TPPKK Tual Salsa Rumrah, jajaran pimpinan OPD juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan perwakilan BUMD, BUMS, lingkup Pemko Tual. Acara bertajuk Kirap Bendera Merah Putih ini juga diramaikan dengan atraksi Mirsing Band dari SMPN 2 Tual. Berdasarkan informasi yang dihimpun, panjang bendera merah putih ini sekitar 80 meter sesuai dengan usia kemerdekaan RI yang dibawa puluhan personil dari TNI. Acara dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah yang diawali dengan penyerahan simbolis 10.000 bendera kepada perwakilan Yamaha NMAX Club Indonesia atau YNCI Capture Tual Malra yang akan dibagikan kepada 20 desa di Kota Tual. Dirinya berharap semoga semangat pengibaran bendera merah putih tidak terbatas di momen HUT RI di bulan Agustus saja. Peserta kirap melewati rute perempatan DPRD Tual langsung ke Mes Lanal Tual, selanjutnya ke arah Aspol Lama dan ke perempatan Masjid Al-Huriyah 45, kemudian melintasi bundaran Wearhir dan finish di Pantai Indah Kiom. Acara dilanjutkan dengan atraksi air dari Damkar dan Lanal Kota Tual. Dengan formasi 80 juga dirangkai dengan senam tabola bale dan zumba bersama yang menyita antusiasme dari ribuan peserta. bagian belakang kita kosongkan karena kendaraan akan keluar dari posisinya menuju ke jalur dan semua yang sudah disiapkan dan apa-apa secara bersamaan. Apa-apa secara baik sekalian. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Agustus 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.